terlalu rendah begitu datang kepada manusia. Naif itu bukan rendah artinya, Pak. Halo, Arfan Elektrik. Halo, Ya, Islam Kristen. Islam. Bisa buka kameranya, Pak Arfan. Kamera ya. Aku nggak bisa nih ya. Ada akun lain yang bisa buka kamera? Nggak ada saya. Ada yang mau ditanyakan Pak Arfan? Judulnya apa nih? Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan itu penguasa. Penguasa. Selain dari itu, Hanya sebatas penguasa. penguasa ya. Menurut Anda? Ya. Penguasa dan berkuasa ya. Yang namanya penguasa pasti berkuasa. Kalau dia bukan penguasa, ya dia tidak berkuasa. Betul. Dan dia juga tidak serupa dengan yang lainnya begitu. Itu bukan Setuju? definisi dari Tuhan. Karena penguasa berbeda dengan tidak serupa. Itu bukan gitu ya. definisi Tuhan. Berarti beda kita. Di mana dalil yang mengatakan definisi Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya? Ada di dalam Islam ada. Oke, silakan. Iya. Ayatnya itu begini bunyinya. Manusia Tuhan itu tidak serupa dengan tidak serupa dengan yang lain. Makhluk lain. Tidak serupa. Maksudnya gimana tuh? Ya, artinya Tuhan itu dia esa tidak serupa dengan makhluk ciptaannya begitulah. Kalau saya mengatakan diri saya tidak serupa dengan batu, masuk nggak logikanya? Apakah saya bisa disebut Tuhan? Karena saya juga tidak serupa dengan makhluk lain yang adalah batu. Boleh tidak saya Iya, disebut Tuhan? manusia tidak serupa dengan batu memang. Iya. Apa bisa saya disebut Tuhan? Apa bisa saya disebut Tuhan? Karena saya sudah tidak serupa dengan batu. Manusia tidak serupa dengan batu, berarti manusia itu bukan Tuhan. Loh, karena definisi Tuhan menurut Anda tadi tidak serupa dengan makhluk lain. Kalau saya tidak serupa dengan batu, bisakah saya didefinisikan sebagai Tuhan? Karena definisi Tuhan itu tadi Anda katakan, kalau saya tetap fokus kepada Tuhan adalah penguasa, bukan definisinya tidak serupa. Ya, Tuhan tidak serupa dengan yang lain. Apalagi Berarti saya dengan boleh makhluk disebut Tuhan ya? Nggak bisa lah. Loh, karena definisi Tuhan itu kata Anda tidak serupa dengan makhluk lain. Saya tidak serupa dengan batu. Maka harusnya secara logika saya boleh didefinisikan sebagai Tuhan. Makanya definisi Tuhan jangan itu gitu. Kalau manusia tidak serupa dengan batu, manusia itu juga tidak bisa dibilang Tuhan. Karena definisi Anda tadi dikatakan Tuhan itu artinya tidak serupa dengan makhluk lain. Makanya definisinya dibenerin dulu. Iya, saya rasa sudah benar tuh. Jadi kalau Tuhan tidak serupa dengan batu, berarti dia Tuhan. Tapi kalau manusia tidak serupa dengan batu, berarti manusia itu bukan Tuhan. Kata siapa Oke, saya itu bukan aja. Tuhan? Kata Oke, siapa itu saya aja tidak lah. Tuhan? Tadi kan Kak Agatha bilang kan seperti itu. Kalau saya seperti Oke. kalau saya tidak seperti Pertanyaan batu, saya, apa definisi apakah Tuhan? saya bisa disebut dengan Apa Tuhan? definisi Yang Tuhan salah. menurut Anda? Apa definisi Tuhan menurut Anda? Itu dulu. Boleh yang tadi. Yang tadi boleh. Apa? Boleh yang tadi kalau Yang tadi apa? Tuhan itu. Ya, Tuhan itu penguasa. Berdiri sendiri. Saya juga berdiri sendiri, saya lagi nggak di. Tidak sama dengan kalau kamu berdiri sendirinya,
cuman berdirinya saja yang sendiri. Oke. Tapi segala sesuatunya pasti kamu minta tolong sama orang lain. Oke. Kalau Allahmu, Tapi kalau oke, Tuhan- kalau Tuhan Anda berdiri sendiri, tidak minta tolong orang lain. Tidak. Oke. Bisakah dia memperkenalkan dirinya tanpa nabi dan tanpa kitab Anda? Tanpa malaikat? Maksudnya gimana? Loh, kan kata Anda berdiri sendiri, berarti dia tidak membutuhkan Iya. pertolongan orang lain. Bisakah Tuhanmu memperkenalkan dirinya tanpa malaikat, tanpa nabi, dan tanpa kitab suci? Nabi, kitab suci, dan malaikat itu bukan minta tolong. Saya bukan masalah minta tolong, tapi bisa tidak dia memperkenalkan dirinya sendiri tanpa adanya nabi, tanpa adanya malaikat, tanpa adanya kitab suci. Bisa nggak dia menyatakan dirinya sendiri seperti itu? Oh, saya enggak ke situ perginya. Kalau saya Ya udah, ya direnungkan aja itu Pak. Karena bagi saya terlalu mudah untuk memahami hal itu. Kalau Anda belum sampai ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Masalahnya Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, dia nggak butuh nyuruh-nyuruh orang katakanlah saya Tuhan, dia datang sendiri. Dia nggak butuh malaikat untuk mengatakan dirinya Tuhan. Dia ngomong sendiri gitu loh. Dia nggak butuh itu. Oke. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Rame doang, cuman 30 koin. Enak lah. Oke. Halo, 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 halo. Ya, Bapak Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam. Oke, silakan mau bertanya apa, Pak? Enggak, saya menyimak tadi. Anda bilang tadi kan Yesus tuh datang sendiri. Datang sendiri kepada manusia. Memberitahukan bahwa dia itu adalah yang Maha Esa menurut Anda, Allah Yesus. Enggak, saya nggak menarasikan itu untuk mengatakan dia yang Maha Esa. Saya nggak pernah bilang gitu. Jangan ditambah Tadi kau datang bilang kan sendiri tadi datang Iya, kepada dia datang manusia. menyatakan dirinya sebagai Tuhan, bukan yang Maha Ya Esa. oke, sebagai Tuhan. Ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambahin, Pak. Nggak suka sih. Ya oke. Sebagai Tuhan dia datang kepada manusia. Dia Kalau aku adalah bilang Tuhan tadi, datang sebagai Anda manusia. bilang tadi, Anda Dia bilang adalah tadi. Tuhan datang sebagai manusia. Jangan Iya, lupa. betul menurutnya saya. Oke. Kalau menurut saya, Tuhan itu tidak pernah datang ya kepada manusia. Terlalu naif dia datang kepada manusia. Apa itu Terlalu naif, Pak? Apa itu naif? Naif terlalu rendah begitu datang kepada manusia. Naif itu bukan rendah artinya, Pak. Bapak ini baca Cela, terlalu cela. menarasikan sesuatu kok Terlalu cela. naif, terlalu rendah. Cemana bahasa Ya Indonesia? terlalu cela, terlalu hina lah begitu. Masa iya ada orang datang ke rumah seseorang dibilang Iya. rendah? Kalau Bapak Tuhan kalau Maha datang Kuasa bersilaturahmi itu, ke dengar dulu, saudara Anda, dengar. kabar kau bahasamu nggak jelas. Masa iya orang datang bersilaturahmi kau bilang hina? Nggak nyambung kau. Terus Pak, dari tadi kata-katamu tuh belepotan gitu. Terlalu naif. Naif artinya rendah. Apalah bahasa Indonesia kau, Pak? Lain-lain. Naif. Masa datang kepada makhluknya pun dibilang rendah? Cemana ini? Dengar dulu saya, coba dengar dulu. Saya Sekolah di dengar mana tadi. Pak terakhir, Pak? Iya, saya dengar tadi. Apa fungsi malaikat? Apa fungsi nabi? Kalau memang Allah itu Maha Kuasa, untuk apa guna malaikat? Untuk apa guna nabi? Kan itu yang Anda bilang tadi. Itu yang Anda bilang tadi. Nggak Sama- ada saya sama- bilang gitu pakai fungsi. Ada tadi saya bilang. Saya nggak ngomongin fungsi. Iya, apa fungsi malaikat? Apa fungsi nabi? Kan itu Anda bilang. Saya nggak ada ngomong gitu, Pak. Anda kenapa jadi pembohong gini sih, Pak? Saya geli loh nengok ada orang kayak gini. Kau mulutmu nggak bisa jujur gitu ya. Nggak pernah saya narasikan, kau narasikan. Saya kalau tengok muka kau ya, Pak ya, jangan kayak gitu ya, Pak. Saya nggak bilang fungsi loh dari tadi. Saya bilang, bisakah Tuhan menyatakan dirinya tanpa nabi, tanpa malaikat, tanpa kitab suci? Itu narasi saya. Bukan saya bilang fungsi.
Jangan gitu ya Pak ya. Saya nggak ngomong apa kau. Saya ngeri kok Pak kalau ngomong sama Anda. Hati-hati ya teman-teman yang ngomong sama Bapak ini banyak-banyak ya. Entah apa-apa nanti ditambahinnya bumbu. Yalah Pak. Bapak, saya takut banget. Saya mendingan jadi batu Pak daripada ketemu manusia yang omongannya jadi bertambah beranak cucu kayak gini Pak. Tuhan itu terlalu naif. Naif artinya rendah. Mendatangi seseorang katanya rendah, hina, celah. Belajar bahasa Indonesia dulu ya Pak ya. Ngeri-ngeri kali orang ini. Bahasa Indonesia di mana? Aku pun nggak tahu. Dah. Dulu pernah saya baca Alkitab tahun 2009 Kak ya. Tentang Daud lagi main kecapi lalu dilempar Saul pakai tombak itu Kak. Kak? Kan pertanyaannya apa? Nah, pas pada waktu itu Kak, saya ada membaca itu di ayatnya berapa lupa saya ya. Tapi ada di situ bacaannya roh jahat yang dari Tuhan tuh Kak. Itu maksudnya gimana itu Kak? Itu saya minta tolong pencerahan gitu Kak. Ya, jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan, termasuk roh jahat itu juga diciptakan oleh Tuhan. Yang sebelumnya baik, namun dia berbuat jahat. Itulah malaikat jatuh. Itu maksud itu dari ayat itu. Segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk roh jahat. Dalilnya di Kolose 1 ayat 15 Pak, sampai 16. Oh jadi roh jahat yang dari Tuhan maksudnya gitu bukan ya? Segala sesuatu itu berasal dari Allah, maksud dari ayat itu. Jadi roh jahat itu juga Tuhan ciptakan sebelum dia menjadi jahat. Gitu, maksud ayat itu. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Satu lagi Kak. Silakan. Boleh Kak, satu lagi. Boleh. Silakan. Di kitab apa itu yang di kitab yang badannya itu yang diserang sama iblis terus itu, yang bisul-bisul semua seluruh badannya Kak. Kitab apa itu? Saya nggak tahu. Bisul-bisul apa? Ayub. Yang anaknya cantik-cantik mati, peliharaannya mati itu Kak. Nggak tahu aku. Ayub maksudnya. Yang mana Pak? Coba cari dulu ayatnya ya Pak. Iya, Ayub. Iya, betul. Ayub, Kak. Ayub. Apa yang mau ditanya Pak? Apa yang mau ditanya? Nah, di Ayub itu ada juga saya pernah baca Kak. Di situ ada juga saya baca itu pada waktu iblis bersama-sama dengan anak-anak Allah, berkumpullah mereka. Jadi saya ini bingung Kak. Iblis ini posisinya apa di situ gitu Kak? Mana? Posisi di mana? Tuhan. Pada waktu anak-anak Allah bersatu mungkin di surga atau di mana itu kayak aku pun nggak paham kan. Cuman tertulis di situ ada juga iblis di situ. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaan ini, iblis itu posisinya apa itu Kak? Di situ atau dia malaikat atau di situ di mana? Mungkin di surga juga itu Kak, termasuk gitulah hayalan saya. Makanya saya pun itu adalah sebelumnya malaikat, tempatnya di sorga. Namun setelah kejatuhan iblis itu dilemparkan
kuasanya, bersama kuasanya itu ke dunia orang mati. Namun dia juga punya akses masih ke sorga, Pak. Karena dia tahu jalan ke sana. Namun tempatnya tidak di sorga. Itu jawabannya. Oh gitu Kak. Iya. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Udah Kak. Ya, Tapi Tuhan memberkati. Oke, dia bilang gini, memang belum paham saya Kak di kitab Ayub, kan saya sudah katakan. Sejak semula Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat itu adalah makhluk roh. Ya, malaikat itu tempatnya di mana? Di sorga melayani Allah, juga melayani manusia. Lalu malaikat yang memberontak yang namanya Satan itu jatuh karena apa? Dia memberontak terhadap Allah, sehingga malaikat itu dengan kuasanya dilemparkan ke dunia orang mati. Anda bisa baca di Yesaya 14 ya. Tapi kenapa dia datang ke surga? Dia masih tetap punya akses karena dia pernah dari sana dan dia tahu. Dia makanya bertemu dengan Allah, anak-anak Allah, dan roh jahat itu juga menemui Allah, tetapi dia tidak bertempat tinggal di sana, namun dia bisa punya akses ke sana, gitu. Karena dia juga menguasai alam semesta ini di angkasa. Karena ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa di angkasa. Dia juga punya kuasa di angkasa. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus ketika mati mau dibawa ke Firdaus, mereka juga menghalangi gitu loh. Kalau nggak ngerti ini saya bingung menjelaskan secara bahasa Indonesia. Paham? Nggak ngerti lagi 3 kali lagi kau ulang di YouTube, nanti ku posting Pak. Pakai bahasa bayi Kak, astaga Tuhan. Ngerti lagi aku bilang ya. Ya kalau nggak ngerti udahlah Pak, mualaf jalan satu-satunya Pak. Nah, itu. Ya, sabar Bun. Saya terlalu sabar sih sebenarnya dari tadi. Nunggu pertanyaannya saya sabar kok. Halo, klik your opinion. Saya akan buka kameranya. Yuhu. Oke, di bawah. Jangan nangis Bun. Iya, saya memang udah hampir nangis ini. Kalau nggak ngerti juga pakai bahasa bayi, nang ning nang neng. Saya harus gitu. Cukup. Halo, Pak Gen Jamili. Halo, shalom. Shalom, Pak Gen Jamili. Saya Kristen. Ada Halo. yang mau ditanya, Pak? Mau tanya Bu, Silakan, Sob. itu tentang seorang pengajar di gereja Bu. Boleh. Seorang pengajar di gereja akan ada sebagian perempuan tidak dibolehkan mengajar di gereja. Sebagian gereja Ketika dibolehkan. pertemuan jemaat, wanita baiknya berdiam diri, nggak boleh ngajar. Jadi kalau lagi liturgi itu perempuan nggak boleh ngajar memang. Oh, gitu ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan dari situ, Pak? Hanya itu saja Bu. Siap. Tuhan berkati Pak Gen. Makasih. Yuk. Jadi itu kayak dalam lagi liturgi, pertemuan jemaat, itu memang perempuan itu tidak diizinkan untuk mengajar, tidak diizinkan itu untuk menjadi imam. Karena imam itu hanya laki-laki. Gitu ya. Yang saya lakukan tidak lagi dalam ranah pertemuan jemaat ya. Jadi memang ada beberapa orang yang sedang menyalahkan saya. Kalau kamu mengatakan seperti itu, bukan saya yang mengatakan, tapi Alkitab yang mengatakan. Namun saya tidak dalam konteks pertemuan jemaat. Saya tidak dalam konteks liturgi. Saya kan nggak memberikan korban ini, perjamuan kudus di sini, ya kan? Nah itu, saya cuman buka live kok. Oke, silakan Pak John Hee
Johni. Johni, halo. Halo Pak Johni. Pak Johni Tampu Bolon. Joni atau Johni nih. Halo. Halo, Ya, Bapak Islam atau Kristen Pak Joni? Kristen dong Mbak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Maksudku kalau yang bertanya itu botol-botol cepat-cepat aja turunin gitu loh, biar cepat kita tahunya apa intinya nanti gitu. Malas aku nunggunya mereka itu. Oke, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Kalian dengar itu himbauan dari Pak Joni? Bukan aku ya, Bapak itu tadi. Ya, itulah. Oke. Terima kasih ya Pak Joni ya. Kalian dengar itu. Bagus Bapak itu. Makasih Pak. Mewakili perasaan hati saya yang paling dalam yang nggak bisa saya ungkapkan Pak. Halo Hans 88. Oke. Masih di TV ya. Akhirnya kan ada yang mewakili naruh hak kupe kan. Oke. Halo, Citra All Shop. Halo, Kak Agatha, Ya, Pak Saya Citra Kristen. Islam atau Kristen? Kristen. Mau Oke, nanya nih Kak silakan. Agatha, Ada yang mau ditanya? ada Silakan. pas zamannya Nabi Adam dulu, Hmm. itu kan Tuhan udah nyiptain pohon pengetahuannya Bu, ya Kak. Nah, jadi kan dari pohon pengetahuan itu Allah melarang untuk memakan buah pengetahuan itu. Hmm. Nah, apa alasan Allah menciptakan pohon Menguji. pengetahuan itu? Menguji Untuk manusia, menguji. menguji ketaatan manusia. Oke, udah itu aja sih Kak. Sudah dapat jawabannya? Sudah, Oke, Tuhan berkati Pak Citra. ya. Ini ada yang typing. Tuhan Yesus tidak mengajari sesama harus tidak boleh menghakimi. Kau baca 1 Korintus 5. Yang dikatakan Yesus jangan menghakimi dunia ini sebab itu tugas dia. Tetapi sesama gereja itu boleh. Jemaat itu boleh. Bahkan di sidang dalam pengakuan dosa. Baca itu 1 Korintus 5. Ada seseorang yang sama bapak mamanya, ya harus dihakimi di situ. Tapi maksudnya bukan menghakimi dunia ini. Di dalam gereja itu ada. Jangan kau bilang sesama manusia nggak boleh menghakimi. Sesama gereja yang boleh. Paham nggak? Kau baca Alkitab kau. Ya, banyak-banyak literasi kau. Kau jangan cuma baca Yohanes 3 ayat 16. Wajar lah kau kayak gitu. Ya kan? Udah, kau tonton aja YouTube kau, biar cerdas kau.